Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus mudik lebaran di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini 28 Maret 2025 menjadi hari pertama puncak arus mudik lebaran 2025. Meski memasuki puncak arus mudik, kondisi lalu lintas di sejumlah titik terpantau lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Ada Ica Ervina di gerbang tol Kalikangkung dan Arneta Butar-Butar di kilometer 166 tol Majalengka. Kita akan ke Kalikangkung terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi terkini di arus mudik di gerbang tol Kalikangkung yang terjadi puncak arus mudiknya hari pertama ini? Ya Fitri dan juga pemirsa, sore hari ini volume kendaraan terus mengalami kenaikan. Bahkan sore hari ini kepadatan terjadi kurang lebih 1 km menuju gerbang tol Kalikangkung Semarang. Melihat antrian ini terjadi memang sejak tadi pagi kendaraan mulai terus keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Dari data yang kami terima terakhir pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, maksud kami ini sudah ada sekitar 26.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang, sehingga jika dirata-ratakan ini lebih dari 3.500 per jamnya, sehingga ini one way masih diberlakukan di gerbang tol Kalikangkung. Bahkan one way lokal juga diberlakukan oleh Polda Jawa Tengah. Dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan mengatakan one way lokal diberlakukan dikarenakan one way nasional hanya terakhir di pintu keluar gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung Semarang, maksud kami, sehingga harus diberlakukan one way lokal menuju gerbang tol Bawen di kilometer 442. Dan informasi kami dapatkan bahwa one way lokal ini masih diberlakukan. Bahkan tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meninjau langsung bersama Kakor Lantas dan juga Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang. Dia meninjau langsung di gerbang tol Kalikangkung, memastikan untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung bagi para pemudik ini terus bisa lancar. Dan pemirsa, saya akan memberikan tips kepada Anda. Jika kartu debit Anda dan kartu kredit Anda hilang, segera lakukan blokir di aplikasi mobile banking untuk menghindari penggunaan kartu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Anda bisa mudik dengan tenang dan lancar. Kembali ke studio, Fitri. Baik, terima kasih Ica dari gerbang tol Kalikangkung. Kita akan bergeser ke Majalengka. Arneta, seperti apa kondisi lalu lintas di puncak arus mudik hari pertama dari lokasi Anda saat ini? Ya, Fitri dan juga pemirsa, di hari pertama prediksi arus mudik dari Lebaran 2025 ini untuk kondisi lalu lintas di tol Cipali ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan seperti itu. Dan memang per 3 sore tadi ini untuk total volume kendaraan yang sudah melintasi tol Cipali ini sebanyak 73.000 kendaraan yang terhitung melalui Cikopo menuju ke arah Cirebon, dan total tersebut meningkat 45%, kalau di 46% maksud saya jika dibandingkan dengan kemarin. Dan memang rata-rata volume lalu lintas ini masih terbilang stabil ya, di rata-rata 4,9 ribu kendaraan yang melintas per jamnya. Dan memang tadi pagi hari tadi ini di rest area 166 di tempat saya melaporkan saat ini, untuk memasuki rest area ini masih terbilang lancar seperti itu. Namun sore hari ini menuju waktu berbuka seperti itu, rest area ini semakin padat dan juga mulai dipadati oleh pemudik. Dan selain itu juga untuk
kendaraan yang melintas ini tadi sempat ada puncaknya di pukul 10 dan 11 siang hari, di mana volume lalu lintas ini di atas 6.000 kendaraan per jamnya. Dan di 8 rest area di ruas tol Cipali ini masih terbilang ramai pengunjung, dan juga pihak Astra Tol Cipali ini menghimbau agar para pengemudi ini menghimbau dan memperhatikan maksimal kecepatan yang hari ini dan juga hari kemarin ini rata-rata hujan seperti itu di 80 km per jamnya. Dan untuk siang hari ini ataupun sore hari ini tadi memang kecepatan untuk pengendara ini berada di 60 hingga 80 km per jamnya. Dan memang sejak pagi hari tadi pemberlakuan one way dari kilometer 70 tol Cikampek menuju kilometer 263 Brebes ini masih terpantau lancar. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan seperti itu. Dan pemirsa Metro TV, ini perlu diketahui kalau saat mudik ini pastikan tubuh terhidrasi dengan baik, minum air mineral yang cukup, yang kandungan mineral cukup. Selain itu juga pastikan kondisi tubuh dan kendaraan sebelum perjalanan untuk memastikan perjalanan aman. Nah, untuk mengetahui tips aman berkendara saat mudik, rekan kami Ardida Dono Semito dan juru kamera Robi Pratama akan menyampaikan tipsnya. Berikut informasinya. Bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudik melalui ruas tol Jakarta Cikampek menuju timur atau ke arah Jawa, volume kendaraannya sudah mulai meningkat nih jelang Hari Raya Lebaran 2025. Hal ini juga senada dengan yang terjadi di rest area, salah satunya di rest area kilometer 57, di mana kantung-kantung parkir yang ada di sini juga sudah mulai penuh. Dan juga untuk rest area ini juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan pribadi, khususnya berplat nomor B, yakni dari Jakarta. Dan ini menandakan bahwa volume kendaraan sudah mulai meningkat ya. Dan pemirsa, berbicara mengenai mudik dengan kendaraan pribadi dan perjalanan yang cukup jauh tentunya membutuhkan kondisi tubuh yang juga sehat. Lalu bagaimana sebenarnya tips untuk berkendara secara aman dari pemudik? Berikut informasinya untuk Anda. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tips aman berkendara, di samping saya sudah ada pemudik yang sedang membeli air mineral. Yuk langsung saja kita ajak berbincang. Halo, selamat siang kakak. Dengan kakak siapa? Saya dengan Wanda. Saya Iso. Oke, kakak ini mau mudik kemana nih? Ya, kami kebetulan dari Bogor, rencananya mau ke Bandung. Iya, kita mau ke Bandung, kebetulan perjalanan setengah lagi ya, 2 jam lagi. Ya. Oke. Nah kak, aku mau tanya nih soal tips aman berkendara. Seberapa penting sih sebenarnya menjaga kondisi tubuh yang sehat dan juga kendaraan yang baik begitu? Oh ya, sebelum tadi kami berangkat ya sudah pasti kami yang pertama mengecek dulu apakah kendaraan ya Mas ya. Iya, tadi. Ya, apakah bannya sudah aman gitu ya, mobilnya aman, tubuh kami ini sehat atau tidak, ada keluhan atau tidak, apalagi di bulan puasa seperti ini ya. Lalu bagaimana cara memastikan kondisi tubuh yang sehat kak ketika perjalanan yang cukup jauh dan menggunakan kendaraan pribadi? Oh iya. Kayak tadi aja kita tuh udah persiapan dari sebelum berangkat, harus istirahat yang cukup gitu, kalau bisa 8 jam sehari. Kalau dan selama perjalanan itu jangan dipaksa gitu. Idealnya ya misalkan kita dalam perjalanan itu setiap 2 jam sekali itu harus istirahat. Kebetulan ini kita juga lagi ada di rest area, kita pengen minum dulu, berbuka dulu gitu sekarang. Dan kebetulan saya juga ya mau ngebeli le mineral ini juga ya. Kenapa pilih air mineral ini pak? Karena le mineral tuh segar ya menurut saya ya. Dan ini juga ada segelnya juga nih, karena di rest area dan di perjalanan kan udah banyak debunya gitu ya. Kita tuh lebih ngerasa terjamin gitu dengan le mineral, karena di sini tuh udah ada segelnya gitu. Jadi kemasannya, kualitasnya ini pasti dipastikan berkualitas, terjamin isinya. Iya. Tentunya cari air mineral yang pasti-pasti aja, yang aman begitu ya untuk tubuhnya. Terima kasih Kak Wanda dan juga Kak Isol untuk waktunya, hati-hati di jalan ya. Nah selain tips aman berkendara dari pemudik tadi, ada juga nih tips-tips lainnya. Yang pertama adalah ketika Anda sudah merasa lelah ketika perjalanan yang cukup jauh, jangan lupa untuk beristirahat mampir di rest area terdekat. Salah satunya rest area kilometer 57 nih yang juga terbilang lengkap dengan fasilitas umumnya. Kemudian selain itu tips yang kedua adalah untuk Anda yang ingin mencari air mineral, karena rest area ini bisa dibilang adalah tempat yang berdebu begitu ya, banyak debunya. Carilah air mineral yang tersegel agar debu-debu tersebut tidak masuk melalui sela-sela tutup botolnya. Nah yang ketiga tipsnya adalah cari air mineral yang mengandung mineral di dalamnya, tentunya untuk menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat dan aman
aman dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Itu tadi tips-tipsnya, dan yang paling penting adalah selain itu selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengecek saldo elektronik, kemudian mengisi bahan bakar, mengisi baterai kendaraan listrik, dan juga tentunya mengecek jalur yang akan dilalui. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Arbida Donosmito, Robi Pratama, Metro TV. Terima kasih rekan-rekan Ica Ervina dan juga Anita Butar atas laporan teman-teman dari lapangan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.